Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintahkan sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Pada zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya: Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntut orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, ia menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri, kemana Allah telah mencerai beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, melalui ketulusan hati Yusuf, pada akhirnya Yesus yang secara perasaan emosional bisa saja batal dalam langkah untuk peristiwa atau misteri inkarnasi. Tetapi karena andil besar dari Yusuf, maka Yesus pun lahir. Jadi kita tahu bahwa secara tradisi, seorang perempuan yang hamil di luar nikah pasti akan dirajam. Dan itulah kehebatan Yusuf yang berada di balik semua hal ini, tetapi seringkali orang lupa bahwa seolah-olah hanya Bunda Maria saja yang memiliki jasa besar. Padahal dalam hal ini, jasa Yusuf setara dengan apa yang juga Bunda Maria lakukan. Kalau Bunda Maria taat, Santo Yosef lebih taat lagi, karena dia mendapat kabar itu hanya melalui mimpi. Sedangkan Bunda Maria bertatap muka langsung dengan malaikat. Jadi untuk kadar percayanya jauh pasti akan lebih besar, lebih mudah diterima oleh Bunda Maria. Atau seandainya suatu saat atau pernah dalam hidup Bapak Ibu para suster bertemu langsung dan bercakap dengan malaikat
apa yang disampaikan pasti akan lebih jelas dan lebih mudah untuk dimengerti. Tetapi kalau dalam mimpi, tidak mudah. Hanya orang-orang yang memang suci, tulus, dan juga memang terberkati, itu akan secara detail bisa mengingat dan juga akan memiliki kepekaan apakah mimpi ini berasal dari Roh Kudus, berasal dari Allah, atau hanya sebatas bunga tidur. Maka di sini kita belajar dari Yosef bahwa peran dia sangat besar dalam sejarah keselamatan. Semoga kita pun juga mengambil tempat, kadang tidak perlu untuk terkenal, tetapi bekerjalah dan tampillah sebagai Yusuf yang sungguh memiliki andil besar dalam sejarah keselamatan hidup ini. Maka kita pun juga menjadi agen keselamatan dan juga pewarta kabar baik dalam kerendahan hati dan juga dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.